Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengar seseorang memanggil saudara dengan sapaan begini? Oh, kamu orang Nasrani ya? Saya pernah, saudara, dipanggil demikian. Apa artinya Nasrani? Nasrani dipahami sebagai pengikut Yesus. Umumnya sih nyebut Kristen, tapi ada yang kadang menyebut Nasrani. Tetapi yang perlu kita tahu, ketika seseorang menyebut kita Nasrani, berarti orang itu menegaskan bahwa kita ini murid Yesus dari Nazaret. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur nomor 97 ayat pertama sampai 12. Saya akan membacakan dalam terjemahan TB2. Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit menceritakan keadilannya. Segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Oleh karena penghakimanmu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 97 ini dibuka dengan seruan yang kuat. Seruan ini bukan hanya deklarasi teologis, tetapi juga undangan melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Di tengah dunia yang penuh kegelisahan dan ketidakadilan, seringkali manusia merasa bahwa kekuatan politik, ekonomi, atau militer adalah jalan keluar. Namun pemazmur mengingatkan bahwa di atas segala kuasa yang tampak, ada Tuhan yang memerintah secara mutlak. Gambaran awan, kegelapan, kilat, dan gemuruh dalam ayat-ayat awal bukan tanda kekacauan, tetapi simbol kemuliaan Allah yang agung yang membuat seluruh bumi gemetar. Ini adalah undangan bagi umat Allah untuk tidak silau oleh kekuasaan dunia, tetapi berfokus kepada Sang Raja sejati. Dalam Mazmur 97 kita melihat bahwa pemerintahan Allah tidak hanya ditandai oleh kekuatan yang menakutkan, tetapi juga oleh kasih dan keadilan yang membawa sukacita. Ayat 10 menegaskan bahwa Tuhan memelihara hidup orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Allah bukan hanya Raja yang berkuasa jauh di atas sana, tetapi juga pribadi yang turun tangan melindungi umatnya. Di sisi lain, Mazmur ini juga mengontraskan antara mereka yang menyembah berhala dan mereka yang percaya kepada Allah. Semua berhala akan dipermalukan, tetapi umat yang setia akan bersukacita dalam terang wajahnya. Keadilan dan kasih Allah bekerja seimbang. Ia menghakimi kejahatan sekaligus memberi keselamatan bagi yang mencari Dia. Itulah sebabnya Mazmur ini ditutup dengan ajakan bersukaria. Bagi kita hari ini, Mazmur 97 menantang kita untuk hidup dengan perspektif kerajaan Allah.
Dunia menawarkan banyak hal untuk disembah, namun semuanya itu pada akhirnya akan sirna. Yang bertahan hanyalah Allah, dan semuanya itu melalui kebenarannya. Karena itu umat percaya dipanggil untuk hidup menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kesadaran bahwa Allah memerintah dan memelihara kita. Suatu pergumulan datang, kita diingatkan bahwa Raja sama yang menggetarkan bumi dengan kuasanya juga adalah Raja yang melindungi umatnya dengan kasih-Nya. Selamat ulang tahun Ibu Nyo Su Chien, Gerard Miles Wijaya, putra Michael dan Jennifer. Tuhan memberkati.